Halo semua, nama aku Endasa Zahra Syaifur dengan NIM 1822404. Nama aku Gifta Moira Prasharnisa dengan NIM 182244106. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan komunikasi antara dua ESP32 dengan menggunakan sambungan Wi-Fi dan motor servo. Oke, berikut adalah sambungan hardware yang sedang terjadi pada breadboard kami. Berikut adalah dari sisi klien. Dan ini untuk sisi akses point. Oke, pertama dari sisi klien terdapat sebuah servo, motor servo yang dihubungkan ke breadboard dan ESP32. Motor servo ini dihubungkan melalui jumper warna merah, coklat, dan kuning ke kabel 3v3, ground, dan ke kabel input output lainnya. Kalau untuk akses point ini simple, jadi cuma ESP32-nya dihubungkan menggunakan kabel USB dan disambungin ke laptop yang nantinya akan ada kode akses point. Oke, jadi untuk bagian pertama berikut adalah bagian kode dari bagian klien untuk menyambungkan si klien ini ke akses point yang dari akses point tersebut dan menerima perintah dari akses point untuk servo. Di sini kita udah mendefinisikan SSID dan password yang akan dimasukkan sesuai dengan akses point-nya, dan di sini ada IP akses point-nya. Selanjutnya di sini kita mendefinisikan servonya di pin 22 dan kita men-setup servonya. Selanjutnya di sini kita menghubungkan ke akses point menggunakan wifi.begin. Selanjutnya ketika sudah terhubung, dia akan memberikan status print terhubung ke AP dengan sukses dan memberikan IP klien kita. Untuk bagian loop sendiri, di sini ada kondisionalnya. Jika status wifi itu connected, kita akan mengambil perintah dari perintah sudut yang dimasukkan dari akses point, di mana akses point itu sudah merandomisasi perintah-perintah yang akan dikirim ke servo, dan di sini di servo akan menerima perintah tersebut dan bergerak sesuai dengan input dari akses point. Di sini gerakan servo itu didefinisikan di bagian servo.write dengan sudutnya sesuai dengan hasil input dari akses point. Setelah servo tersebut berhasil berputar, servo akan mengirimkan status kembali ke akses point yang menyatakan bahwa posisi di servo sekarang sudah berputar sesuai dengan perintah. Dan begitulah kode untuk bagian dari sisi klien. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari sisi akses point. Jadi di sini pertama-tama ada include wifi.h dan webserver.h, yang artinya kita akan menggunakan fitur wifi dan membuat web server. Terus pertama-tama di sini didefinisikan juga SSID yang sama persis dengan yang didefinisikan di bagian klien. Kemudian di sini membuat web server di port 80, dan di sini didefinisikan juga servonya itu awalnya 0. Nah, di bagian fungsi handle status, di sini ada pengecekan input dari klien. Jika ada input dari bagian klien, maka di sini di print posisi servonya dan ada pesan OK. Tapi kalau tidak ada data yang diterima, maka akan di print tidak ada data. Kemudian di sini ada fungsi handle perintah. Jadi di sini klien meminta perintah ke access point. Di bagian setup, serial begin ini artinya untuk mengaktifkan serial monitor. Kemudian di sini dibuat hotspot sesuai dengan SSID dan password yang telah didefinisikan di awal, dan juga ditampilkan IP address-nya. Lalu di bagian sini dipanggil fungsi handle perintah dan handle status, dan web server dimulai. Nah, di bagian loop, di sini setiap 3 detik sudut untuk servonya diubah. Ada yang 0, 90, dan 180. Kemudian nanti akan ada output perintah sudah dikirim. Jadi kesimpulannya dari sisi akses point ini bakal membuat hotspot yang namanya Giftaza dan langsung membuat web server. Kemudian akses point mengganti perintah sudut dari 0 derajat, 90 derajat, dan 140 derajat, dan menunggu klien minta perintah melalui HTTP. Oke, dilanjutkan dari sisi klien. Sisi klien akan tersambung ke hotspot Giftaza yang sudah didefinisikan tadi. Lalu setiap 3 detik dia akan meminta perintah AP lewat HTTP. Begitu dia dapat angkanya, dia akan menggerakkan servernya. Terus dia akan mengirim kembali statusnya ke akses.
Oke, jadi sekarang sudah disambungkan. Dari sisi klien sendiri tersambung ke laptop yang berisi kode klien. Dan di sini dari sisi access point udah terhubung ESP32-nya ke laptop juga. Dan sudah bisa dilihat di layar berikut yang sisi klien, dia tuh menerima perintah dan bergerak ke 0, 90, dan 180 seperti ini. Dan dari sisi AP juga ada tertera posisi dari sudut servonya dan juga perintah sudut yang dikirim itu sudutnya berapa. Sekian dan terima kasih. Dadah.